Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu, share ilmu dengan teman-teman semuanya terkait prinsip-prinsip pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Pada pembahasan kita ini akan saya bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak, karakteristik perkembangan kemampuan fisik motorik. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan fisiologis anak usia dini. Yang keempat, tahapan belajar kemampuan fisik motorik. Dan yang kelima, manfaatnya perkembangan fisik motorik bagi anak. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Jadi tahap pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak-anak itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama usia perkembangan dan yang kedua pertumbuhan fisik dan gerak pada berbagai usia. Untuk yang usia perkembangan, pada pertumbuhan fisik motorik, anak usia dini itu pada pertumbuhan secara normal akan bertambahnya usia, maka pertumbuhan untuk anak usia dini akan semakin bertambah. Nah, usia perkembangan ini untuk pertumbuhannya sudah teratur, sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh Kemenkes untuk anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun sesuai dengan panduan di sana. Jadi apabila standar yang telah ditentukan untuk anak usia tersebut tidak sesuai, maka kita sebagai orang tua atau guru perlu mengevaluasi untuk terkait tentang pemberian gizi, untuk pemberian stimulasi-stimulasi yang mempengaruhi tentang pertumbuhan pada anak tersebut. Jadi apabila pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia, maka anak tersebut biasanya cenderung tidak terlalu berat badan dan tinggi badan serta lingkar kepalanya tidak sesuai dengan standar. Yang kedua yaitu pertumbuhan fisik dan gerak pada berbagai usia. Untuk hubungan fisik dan gerak ini erat kaitannya dengan motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun itu berbeda, dan stimulasi yang diberikan terkait dengan gerak itu juga berbeda. Jadi pertumbuhan fisik dan gerak itu yang ditetapkan di standar tingkat pencapaian perkembangan anak tentu berbeda dengan stimulasi yang diberikan. Nah, pada usia tersebut sebenarnya kita perlu memberikan stimulasi-stimulasi yang sesuai supaya pertumbuhan dan perkembangan fisiknya itu berkembang lebih maksimal. Nah, usia perkembangan dan pertumbuhan fisik dan gerak pada berbagai usia. Pada usia perkembangan, individu digolongkan dengan berbagai cara menurut usianya. Cara paling umum yang digunakan adalah perkiraan dari usia tahun kalender, usia kronologis, usia anatomik, usia fisiologis, dan usia fisiologis. Jadi, kalau pertumbuhan pada waktu lahir pada 18 bulan itu ukuran tubuhnya relatif besar dibanding saat dalam kandungan dan terjadi perkembangan merangkak, duduk, dan berjalan. Jadi seiring dengan pertambahan usia tentunya akan bertambah pula kemampuan fisik motorik anak, dan itu kemampuan fisik motorik anak itu akan berkembang secara baik itu sesuai dengan stimulasi yang kita berikan. Kemudian pada 2 tahun pertama terjadi peningkatan kemampuan gerak yang cepat seperti meraih, menggenggam, berjalan, dan berlari. Gerakan motorik itu biasanya belum dikuasai dengan baik sebelum mekanisme otot dan syaraf anak berkembang. Jadi perkembangan motorik itu bergantung dengan kemampuan otot dan syaraf anak. Makanya ada beberapa gerakan-gerakan refleks kematangan otot dan syaraf itu yang dimulai pada waktu lahir sampai balita. Jadi kita perlu mengetahui beberapa gerak-gerak refleks anak itu yang perlu kita stimulasi. Kemudian anak usia 4-6 tahun, anak usia TK memiliki kemampuan koordinasi yang baik. Koordinasi gerak halus antara tangan dan mata dikembangkan melalui
melalui berbagai permainan. Jadi kita memberikan perkembangan motorik itu mengikuti pola, mengikuti alur perkembangannya anak. Jadi urutan perkembangan motorik dapat diramalkan misalnya dengan apakah anak usia 4 sampai 5 tahun ini kegiatan motorik yang paling disukai itu seperti apa. Dan perbedaan individual dalam laju perkembangan motorik. Setiap individu akan mempunyai pola masing-masing dalam perkembangan motoriknya. Ada yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat, itu bergantung pada masing-masing individu. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan kemampuan fisik motorik. Untuk anak 0 sampai 1 tahun, ini karakteristik secara umum itu mencoba meraih suatu barang, mengangkat kepala ketika ditengkurapkan, mencoba merangkak, duduk dengan bantuan dengan kepala tegak. 1 sampai 2 tahun, anak sudah mulai meletakkan tutup gelas di atas gelas, mulai mencoret-coret, berjalan mundur 1 sampai 3 langkah, mulai meloncat dan melompat walaupun sangat sederhana. Sifat dasar genetik ini termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan IQ juga dapat mempengaruhi laju perkembangan motorik. Kemudian usia 2 sampai 3 tahun, ini anak sudah mulai mengaduk air di gelas dengan sendok, menyusun balok 3 sampai 5 balok, berjalan lurus, berjalan mundur dan memanjat. Jadi keaktifan pralahir yang menyenangkan baik bayi maupun sang ibu dan kondisi awal kehidupan pasca lahir, gizi makanan sang ibu ketika dalam kandungan itu juga berpengaruh pada perkembangan fisik motorik. Kemudian usia 3 sampai 4 tahun, usia KB, ini anak sudah mampu meremas kertas, melempar bola, berlari di tempat, berjalan dengan baik. Anak usia 4 sampai 5 tahun sudah melempar dan menangkap bola, berjalan dengan berbagai variasi, bisa lurus, mundur, ke samping, berjalan zigzag. Nah, senam dengan gerakan kreativitas sendiri, memanjat dan bergelantungan atau berayun. Sedangkan ini untuk usia 5 sampai 6 tahun, anak sudah mampu melakukan permainan kreatif dengan aturan. Jadi, guru atau orang tua bisa mengajak anak untuk melakukan berbagai permainan-permainan fisik, seperti mungkin mengajak anak untuk melakukan permainan tradisional dan menirukan senam. Apabila anak usia 4 sampai 5 tahun, senamnya dengan gerakan kreativitas sendiri, semaunya dia. Tapi anak usia 5 sampai 6 tahun cenderung sudah sangat mampu ketika menirukan senam. Jadi adanya rangsangan, dorongan, dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh itu juga sangat mempengaruhi laju dalam perkembangan motorik anak. Jadi sebagai orang tua itu perlu mempersiapkan berbagai perkembangan fisik motorik anak. Karena dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, kemudian warna kulit, sosial ekonomi itu juga banyak disebabkan perbedaan ya antara metode pelatihan anak daripada perbedaan dari bawaannya. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip perkembangan fisiologis anak usia dini. Prinsip pada perkembangan anak usia dini itu yaitu pada kematangan syaraf dan urutan proses perkembangan fisiologis manusia. Jadi kematangan saraf ini sejalan dengan perkembangan fisik motorik anak sesuai dengan usianya, dan saraf-saraf yang berfungsi mengontrol gerakan motorik mengalami proses neurological maturation. Jika sarafnya matang dan berfungsi dengan baik, maka anak dalam perkembangan fisik dan geraknya juga akan baik. Jadi prinsipnya itu adanya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Jadi kematangan saraf ini ditentukan oleh apa? Kematangan saraf ini ditentukan sebagaimana proses-proses stimulasi di anak di usia awal itu apakah berjalan dengan maksimal atau tidak. Nah, kematangan saraf ini
berjalan juga sesuai dengan usia anak. Namun tingkat kematangan syarafnya, apakah anak ini benar-benar matang dan terampil, itu maka perlu kita berikan stimulasi terkait dengan perkembangan motorik. Seperti kita perlu memberikan gizi yang baik, kemudian status kesehatan si anak tersebut, atau bisa juga dengan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Kemudian urutan proses perkembangan fisiologis manusia. Perbedaan ketika anak mengalami perkembangan fisiologis, maka anak dapat membedakan gerakan, dan ini merupakan bagian dari tahap belajar perkembangan fisik dan motorik. Keterpaduan kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik seperti berlari dan berhenti. Kemudian yang berikutnya itu motivasi dan pengalaman, yaitu proses perkembangan fisiologis manusia itu kan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Nah, proses perkembangan motorik itu cenderung bersifat terus-menerus, mulai dari kepala sampai ke kaki. Jadi pada prinsipnya rangkaian perkembangan motorik hingga gerak yang tertata itu sangat bergantung pada faktor kematangan dan integrasi sistem saraf dan sistem kerangka otot. Jadi proses perkembangan anak itu tidak hanya melalui perkembangan fisiologis saja, tapi kematangan otot dan saraf. Anak yang mampu mencapai perkembangan motorik itu sangat ditentukan oleh keadaan dan kemauan individu itu sendiri. Nah, motivasi yang kita berikan itu bagaimana supaya anak benar-benar mau dan mampu menyukai kegiatan fisik motorik. Nah, ini ada tahap-tahap belajar kemampuan fisik motorik. Yang pertama tahap verbal kognitif, yaitu anak belajar berpikir. Kemudian tahap verbal asosiatif dan tahap automasi. Nah, tahap-tahap ini perlu juga dikembangkan untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini. Tahap ini juga sangat berhubungan dengan tingkat kemampuan usia anak. Nah, tahap-tahap ini sebenarnya sudah kita lakukan ya, sudah kita stimulasi kepada anak. Nah, tahap yang pertama itu tahap verbal kognitif ini membentuk seperti rancangan tugas pembelajaran gerak yang biasanya disesuaikan dengan anak yang dilibatkan. Jadi tahap ini itu pembelajaran gerak dapat dikelompokkan seperti misalnya kita memberikan rangsangan informasi dan anak-anak untuk memproses informasi tersebut. Misalnya pada dasarnya ketika dalam proses pembelajaran, dasar gerak yang dilakukan oleh anak itu harus dipahami oleh pendidik atau guru dalam menerapkan ilmunya kepada anak. Nah, biasanya ini misalnya guru itu memberikan instruksi melalui komunikasi verbal berupa misalnya menggerakkan anggota tubuhnya tanpa bersuara. Nah, biasanya guru merentangkan tangannya atau guru menggelengkan kepalanya tanpa memberikan instruksi suara. Nah, pada tahap ini pemberian tugas yang diberikan kepada anak lebih kritis mengenai pembelajaran gerak yang dilakukan supaya anak lebih tahu tentang kegiatan yang akan diberikan. Kemudian tahap verbal asosiatif ini dari tahap awal, yakni memberikan rangsangan informasi dan memproses informasi sebagai penguat dari proses pengendalian keputusan. Jadi anak akan mendapatkan informasi, memproses informasinya, informasi positif dan negatif yang didapat dari eksternal. Nah, dari informasi tersebut anak akan mengimplementasikan gerak yang dominan yang memberikan keuntungan positif pada dirinya. Jadi setelah mendapatkan informasi yang dia dapat, anak akan melakukan proses pengendalian tahap pembelajaran motorik, yaitu pengendalian diri
seperti pembentukan karakter, menyikapi masalah dalam melakukan latihan yang membentuk nilai-nilai percaya diri anak. Kemudian tahap automasi yaitu tahap anak mulai melakukan gerakan-gerakan yang dihasilkan mampu merangsang anak tersebut melakukan gerakan yang terampil. Jadi pembelajaran motorik yang memiliki ranah kemampuan seperti psikomotorik, kognitif, dan ranah afektif. Pada praktek keterampilan tahap asosiatif ini, aspek dan pola gerakan yang terpenting dilakukan anak adalah dengan melakukan pengulangan latihan yang konsisten terhadap gerak-gerak yang dianggap mampu memberikan potensi pada perubahan anak. Jadi, pada tahap yang ketiga ini, pada tahap automasi ini anak akan perkembangan motoriknya sudah terprogram dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu yang singkat. Artinya, secara disengaja maupun tidak disengaja, pola gerakan yang sudah terbentuk dari rangsangan sensor indera yang optimal yang akan dilakukan. Kemudian dari tahap verbal kognitif, tahap verbal asosiatif, dan tahap verbal automasi itu semuanya dapat diberikan sesuai dengan tahap kemampuan. Jika yang tahap verbal kognitif itu di dalam praktek kemampuan keterampilan geraknya, anak diasah benar-benar distimulasi melalui nilai-nilai keterampilan. Jadi keterampilan tersebut dapat diperoleh nilai-nilai positifnya, yaitu perubahan perilaku, keterampilan gerak yang baik. Kemudian tahap verbal asosiatif itu nanti anak akan sudah mengetahui yaitu tentang gerakan fisik dan pengetahuan pikirannya yang mengatur gerakan ketepatan dan keakuratan dalam waktu melakukan gerak. Karena pada tahap ini anak sudah mampu membentuk gerakan antisipasi gerak atau efisiensi melalui pemahaman pengetahuan yang didapat melalui latihan pembentukan fisik. Nah, ini ditandai dengan sikap perubahan gerak yang bagus dari setiap stimulasi-stimulasi perkembangan yang diberikan oleh pendidik atau guru. Jadi setiap sesi latihan itu yang dilakukan tentu akan berbeda. Kemudian yang ketiga itu tahap automasi. Jadi pada intinya pada tahap ini anak sudah benar-benar mahir, sudah benar-benar terampil dalam membentuk gerak dan mengembangkan gerak yang sesuai dengan yang ditargetkan oleh guru atau standar yang ditetapkan. Jadi pada tahap ini mulai terbentuk banyak melakukan latihan-latihan melibatkan perkembangan gerak yang otomatis. Artinya apa? Artinya secara disengaja maupun tidak disengaja pola gerakan yang sudah terbentuk dari rangsangan inderanya yang optimal dilakukan. Nah, ini tahap verbal kognitif ya. Tadi dijelaskan lagi bahwa tahap ini adalah tahap di mana anak tahu. Nah, tahu gerakan yang dipelajari namun anak dalam penguasaan gerak masih belum optimal. Tahap verbal asosiatif di mana anak tahap ini anak mencoba dari yang sudah tahu dan anak mengalami peningkatan belajar. Sudah ya dijelaskan tadi. Dan yang ketiga tahap automasi, ini anak sudah mampu melakukan gerak dengan baik dan benar. Tadi sudah dijelaskan bahwa anak akan terampil pada tahap ini dan anak sudah menguasai gerakan. Yang keempat yaitu manfaatnya perkembangan fisik dan motorik bagi anak. Manfaatnya yang pertama, peran kemampuan fisik motorik terhadap perkembangan fisiologis. Peran kemampuan fisik motorik terhadap perkembangan sosial emosional, peran kemampuan fisik motorik terhadap perkembangan kognitif anak. Yang keempat, kemampuan fisik motorik terhadap bahasa. Jadi dari 1 sampai 4 ini kan kok berkaitan ya dengan 6 aspek perkembangan. Yang kelima, perkembangan kemampuan fisik motorik terhadap perkembangan moral dan agama. Yang keenam, perkembangan kemampuan fisik motorik terhadap perkembangan seni anak. Kenapa? Nah, ini contohnya, misalnya yang pertama fisiologis. Jadi kan tadi perkembangan fisik motorik terhadap fisiologis. Menjaga anak agar tidak mendapat masalah dengan jantungnya, karena seiring dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak. Jadi ini
ketika kita semakin sering memberikan kegiatan kemampuan fisik motorik anak, maka anak akan dapat mulai proses fisiologisnya akan berkembang dengan baik. Jadi perkembangan fisik motorik menstimulasi proses fisiologis anak. Yang kedua yaitu sosial emosional. Seorang anak yang dari kecil rajin belajar menari, kemudian ia senang mempunyai kemampuan yang menari yang lebih baik dari teman-temannya yang lain, maka ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Jadi walaupun tidak hanya tentang yang dicontohkan menari, itu mungkin si anak itu sangat pandai atau pintar ketika diajak untuk melempar dan menangkap bola, maka itu akan memunculkan sifat percaya diri anak dan keyakinan anak, wah saya ini lebih bisa, lebih pandai daripada teman-teman saya, jadi saya harus lebih percaya diri daripada teman-temannya. Nah ini rasa percaya diri dan keyakinan tersebut nanti akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Yang ketiga yaitu kognitif. Dalam bermain banyak aspek yang terstimulasi untuk berkembang. Salah satunya adalah kognitif, yang dimana pada saat bermain anak akan mengalami proses berpikir dan berkhayal dengan daya imajinasi yang anak miliki. Jadi perkembangan fisik motorik itu berpengaruh sekali terhadap perkembangan kognitif. Misalnya dalam permainan itu kan ada aturan-aturan yang harus dan wajib ditaati oleh setiap anggotanya. Jadi dalam proses memahami aturan tersebut anak juga mulai berkembang kognitifnya. Kemudian pemilih strategi, bagaimana saya supaya menang, bagaimana saya harus bekerja sama secara maksimal dengan tim saya, itu juga anak mulai berpikir, dan kemampuan berpikir itu juga mempengaruhi dengan perkembangan kognitif anak. Atau pada saat anak menyusun balok itu kan kemampuan motorik halus, anak juga berpikir kira-kira bagaimana balok saya ini dapat tersusun dengan baik, tinggi, tidak gampang jatuh. Nah dia mulai berpikir kira-kira ukuran mana yang harus saya susun dulu dan ukuran mana yang saya samping, kanan, atas, bawah ini yang pas yang mana. Kemudian yang keempat, seorang anak yang perkembangan motorik halusnya saat menulis sudah baik, sehingga saat menulis huruf juga baik. Dalam hal ini keaksaraan yang merupakan bagian dari bahasa juga berkembang. Jadi sangat berkaitan ya, ketika dia sudah bisa memegang pensil, otomatis dia akan mudah dalam menulis setiap huruf. Nah, ketika dia sudah memahami huruf, maka perkembangan bahasa yang keaksaraannya juga akan berkembang. Moral dan agama. Pada saat anak belajar menulis huruf hijaiyah dengan kemampuan motoriknya, anak juga belajar agama. Jadi selain dia mengalami kemampuan menulis dan memahami tentang huruf hijaiyah, selain itu perkembangan fisik motorik juga mempengaruhi moral dan agama anak, dimana ketika anak kita berikan pengetahuan bahwa tubuh yang kita miliki, kemudian kesehatan yang sudah didapatkan dari Tuhan, itu merupakan nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus menjaga tubuh kita atau fisik kita supaya perkembangannya lebih baik lagi dengan kita mengikuti perintah guru, seperti diajak melakukan permainan fisik motorik, itu juga menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita yang telah diberikan kepada Tuhan. Jadi ada kaitannya. Jadi karena kenapa 6 aspek perkembangan itu sangat berkaitan. Kemudian seni, menari merupakan seni gerak. Nah, karena menari membutuhkan gerak, sehingga perkembangan fisik dan motorik kasar anak membantu perkembangan menari anak. Nah, ini kalau seni berkaitan dengan menari. Menari juga berkaitan dengan kognitif. Jadi anak merekam, oh nada ini, gerakan ini saya harus bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, saya harus maju 1 langkah atau mundur 1 langkah. Jadi kemampuan anak menari menyesuaikan dengan alunan musik, dan keindahan anak menggerakkan misalnya tangan atau kakinya, itu juga akan berpengaruh dengan perkembangan fisiknya. Kesimpulannya, untuk membantu meningkatkan perkembangan fisik dan motorik anak itu diperlukan adanya stimulus ya, stimulus atau stimulasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, anak perlu belajar sendiri untuk meningkatkannya. Jadi
walaupun seiring bertambahnya usia kepada anak itu pertumbuhan sesuai dengan usianya, tapi untuk proses perkembangan kita juga harus memberikan stimulasi yang tepat supaya pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan seiringan dan semaksimal mungkin. Dan perkembangan fisik motorik anak mempengaruhi aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Oleh karenanya mengembangkan perkembangan fisik motorik ini sangat penting untuk anak. Jadi perkembangan fisik motorik, kita memberikan satu perkembangan fisik motorik itu ternyata 6 aspek perkembangan juga berkembang di anak. Jadi itulah pentingnya kita mengembangkan fisik motorik anak supaya perkembangan-perkembangan yang lain juga dapat berkembang dengan baik. Nah, itu terima kasih untuk materi kita tentang prinsip perkembangan anak. Jika ingin menanyakan lebih lanjut, bisa email saya di statementmck.susimaulida@gmail.com atau di Instagram saya susi_maulida. Terima kasih.